Di sini tanda mall. Tenang, gampang Bapak Ibu, nggak usah panik. Pokoknya saya udah perhitungkan semua dengan matang apa yang saya bikin. Ya. Tinggal gini. Nah, kalau misalnya, nah ini kan gambarnya keras ya. Ya, betul. Kalau Bapak Ibu ganti pakai fontnya si Henry Yulianto, nama saya juga bikin font sendiri, cuman kayaknya belum sempurna font saya. Ya, misalnya gini. Kalau saya ganti nih, ya Pak Herman, ini mallnya saya ilangin. Nah, diganti itu ya, garis ya. Jadi kalau fontnya pakai si Henry atau font saya ya bisa. Ya kalau mau saya ijazahin font saya juga boleh aja sih. Ya tuh, tinggal klik apa sih? Klik tanda garis miring aja. Iya. Nih 5 nih Bapak Ibu. Taruh di sebelah kanannya. Di sebelah kanannya, cuman klik tanda garis miring ke kanan. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu tuh. Ya. Nah, ini nggak kedetek yang bawahnya nih kayaknya nih nolnya. Harusnya sih kedetek ya. Cuman nggak tahu. Itu dia saya bilang karena kan font saya ya. Coba kita pakai fontnya si Henry ya. Fontnya dia namanya notasi angka kalau nggak salah ya. Nah tuh muncul kan tangannya kan? Iya betul. Muncul ya? Oh iya. Nah tuh muncul tuh. Kalau di font saya nggak ada. Karena itu tadi saya bilang font saya masih masih sifatnya masih masih beta lah ya gitu kan. Nah kalau pakai pluginnya si Henry Yulianto, pakai hurufnya si Henry atau pakai Bapak Ibu boleh cari namanya Kepatihan fontnya. Kepatihan. Nah ini kayak gini. Ya Kepatihan Pro. Cuma ya agak berantakan juga ya. Bapak Ibu cari aja deh namanya notasi angka kalau nggak salah. Seingat saya sih notasi angka ya. Tuh bisa Bapak Ibu. Ya kan? Okay. Sama angka juga sama kayak tadi saya ketika cuman pakai 4 garis miring kelar. Gini ya, kalau garis miring ke kanan berarti dia naik karena garisnya ke kanan kan. Kalau garisnya ke kiri dia turun gitu. Nah tuh mall. Nah ini ya mohon maaf ya masih ada sedikit manual karena si MuseScore nggak bisa saya implant garis miring Pak Herman. Betul ya. Harus pakai flat karena udah basicnya. Tapi ntar ke depan kalau misalnya saya punya waktu mungkin aja saya bisa bikin pluginnya lagi. Waktu itu adalah membuat garisnya ini Pak Herman. Bagaimana cara membuat stem ini sempurna ya kan? Maksudnya lihat. Iya. Ya kan? Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini terus kalau Bapak Ibu mau ilangin ya gampang sih sebenarnya, tinggal pilih satu not balok misalnya S1 inian ya. Misalnya kita mau bikin yang nggak kelihatan ininya lah ya, yang nggak kelihatan. Saya lupa nih. Jadi kita bisa bikin dia hilang. Bisa. Ini karena di yang saya contohin aja deh kayak gini nih. Gimana? Bukan ini. Jianpu itu istilah Chinese-nya, aslinya saya lupa yang mana nih filenya ya. Ya nggak apa-apa lah. Pokoknya kayak gini Bapak Ibu ya. Ini kalau misalnya mau nggak gerakin ya Bapak Ibu tinggal klik ini ya kan, tinggal select elemennya seperti biasa. Inspektornya kita mainin. Ya. Nah, dia naik ke atas sedikit. Ya. Ya kan? Tapi kalau saran saya nggak usah diubah karena udah defaultnya udah bener kok menurut saya. Udah diatur ya. Udah diatur sama saya. Cuman paling ya ngatur manual dikit lah, gedein. Sama garisnya tadi dikit. Ya, paling garisnya kalau ada yang geser-geser. Karena yang saya bilang sama Bapak Ibu ya, begini. Nomor 1 standar huruf Indonesia tuh nggak ada, itu aja masalahnya. Kalau dia punya standar huruf not balok not partiturnya ada, mungkin not angka ya kalau dia punya standar not angka tuh ada, mungkin sih nggak akan susah bikinnya. Ya kan, masalahnya kan nggak ada ya. Kalau ada ya mungkin akan sangat mudah buat kita untuk bikin not angka gitu. Dan Bapak Ibu bisa eksperimen kok. Bapak Ibu tinggal pilih hurufnya staff namanya. Ya, Bapak Ibu bisa eksperimen mau huruf apa. Kalau nggak ada ininya ya, kalau nggak ada Pak Herman, kalau nggak ada titik di atas, titik di bawah ya, Bapak Ibu boleh pakai ini. Tapi kalau ada titik atas, titik di bawah,
Sorry, pakai crash pakai mol, maaf Pak Herman. Kalau Oh. cuma titik aja, Hmm. huruf apa aja bisa. Kayak gini nih, bisa. Mau pakai huruf apa aja bisa. Tuh, cuma kan masalahnya ini nih. Nggak ada tanda Nah, karena kromatiknya ada ya. crash. Iya. Iya, gini ya Bapak Ibu mau ganti huruf apapun titiknya akan tetap di situ kok titiknya. Selama Bapak Ibu mau apa? Mau bikin Oke, udah. semuanya ya. Kita ulang lagi nih ya. Saya kalau nggak pakai crash misalnya ya. Ya Pak Herman misalnya nggak pakai crash nih. Yuk, bilang Saya tanda kromatiknya. ya saya mau pakai. Ya saya mau pakai cuman ibaratnya not angka saya gitu kan. Jebret gitu kan. Ya kan udah muncul semua Oh kan. ya. Udah. Aman banget. Semua kan. Nah ini mohon maaf nih, setahu saya memang kalau di partitur not yang sampai 2 angka gitu kayaknya jarang ya kita lihat Jarang, ya. jarang. Partitur angklung ya. Nah tapi lihat setiap font itu punya kelemahan kayak gini, garisnya nggak sempurna kan Pak Irwan? Oh, betul. Iya, benar. Benderannya nggak sempurna. Ada yang Jadi putus-putus. Bapak Ibu tuh harus bener trial and error, dan itu bukan karena kesalahan Bapak Ibu, karena setiap font itu namanya punya Fontnya kerning. ya, fontnya ya Beda-beda. coach ya. Betul. Ya, itu punya kerning. Jadi Bu kerning Neti itu akhirnya kayak udah join. Iya, sholat isya dulu tadi. Biasanya lagi rame di rumah, lagi ada ponakan nginep. Oke. nah kayak gini ya. Ini sebenarnya titiknya juga bisa di ini nanti Pak Irwan. Titiknya tuh Oh. bisa di Dikatasin ya. kita Ya. ulang lagi gitu. Oke. Ya kita atur aja ya. Emang sih mau manual, cuman Manual. ya kan ya lagian juga jarang ya menurut saya kalau baca partitur yang sampai setinggi-tinggi ini. Heeh. Maksud Coach, mau tanya dong coach, sebentar coach. Saya kan kemarin udah kasih ya, maksudnya coba buat 2 suara gitu ya. Tapi kok ada tanda merah, apakah itu tergantung dari fontnya juga atau harus saya ganti? Ada itu sebenarnya buat si suara vokal itu Hah? itu tinggi nadanya. oh Gini ya, saya mau bikin suara sopran ya. Bu Neti, saya pakai sopran ya. oke. Sopran ya. Saya mau ngasih nada misalnya G. Nah, sopran itu range kan kita tahu ya. Mm-mm. Sampai mana ya, ntar dia kalau merah itu kayak gini tuh. Oh, I see, I see, I see. Nggak usah masih suara sopran. Nah, hijau ini udah agak hati-hati nih. Itu setahu saya sampai A kan ya. Oke. Berarti dia di luar batas wilayah ya coach ya. Betul sekali. Oke. Berarti harus saya ganti. Ya. Plugin saya juga itu bisa mengenali tanda mula Bapak Ibu. Misalnya gini Pak Herman. Saya mau pakai di A mayor. Ya. A mayor nih ya. Saya bikinnya di A mayor. A mayor berarti kan do sama dengan A ya Bapak Ibu. Yuk, betul. Ya. Ya. Ini ya bisa kedetek. Nah menurut saya daripada pakai crash mall mendingan pakai tanda mula. Jadi nggak usah nulis Iya crash sih. mall lagi. Betul. Iya. Nah, ya udah misalnya do sama dengan A, ya itu do-nya A kan, bener kan? Iya. Yep. Nggak pusing, Enggak, jadi udah berubah bukan la lagi di situ ya. bukan lagi gitu. Iya. Dan itu Sesuai hebatnya tanda plugin ini. Bapak Ibu tinggal coba, coba boleh dikasih testimoni kalau udah bisa menginstalnya dan menggunakannya di MuseScore, boleh dikasih. Misalnya kita akan pakai untuk boneka Abdi ya. Tadi saya udah nyontoin sih, ya kan? Ini boneka Abdi yang udah saya modifikasi ya, Pak Herman kayaknya. Betul, iya. Nah, coba saya cari boneka Abdi yang real. Ini dia kah? Nah ini ya, boneka Abdi nih ya, yang real Bapak Ibu ya. Dodi, Ya, silakan Bu Linda. mau tanya, ini saya udah nyoba nih pakai not angka, tapi jadi numpuk dengan akordnya ya? Ya, kalau numpuk dengan akordnya mudah. Oh, gimana tuh? Tinggal Kita digeser. pilih elemen, ya kan? Kita tinggal geser. Kalau bisa sih jangan pakai akord gitar, keribetan. Iya, betul. Nah, tinggal dulu aja. Enggak, Gitu. yang ini, yang CG7 ini loh. Oh iya, tinggal gini aja, tinggal klik kanan, select elemen similar elemen, tinggal Ibu Linda tinggal naikin turunin. Oh, begitu. Ya Allah, ternyata gampang. Bu Linda. Klik di mana Mas Rudi biar lebih jelas lagi? Klik di bagian Klik apa itu Pak? Kanan, Klik select akordnya ya. similar elemen. Nah ini similar Ini elemen. biar teman-teman tahu ya, fitur ini nggak ada di semua software loh. Iya, gampang banget ya.
Mm-mm. Ya Allah. Ternyata banyak rahasia-rahasia di dalamnya ya. Ya, Sibelius saja sampai hari ini nggak ada loh, nggak punya fitur itu. Dia cuma pakai plugin lagi. Jadi kalau misalnya Oke. MuseScore tinggal klik kanan, select. Misalnya Bapak Ibu cuma mau milih yang di sini doang nih ya. Ya berarti bisa cuma milih di same stuff tuh. Yang lain nggak kepilih. Harusnya nggak kepilih. Ya. Coba ya, saya coba. Nah, ini kok kepilih tapi nggak tahu nih kenapa. Harusnya sih nggak nih ya contohnya nih ya. Nah, wih, sebentar ini kenapa? Oh iya, same stuff dong ya, sorry bener. Same stuff itu berarti semuanya, nggak semua elemen. Tapi kalau saya milihnya semua, dia akan kepilih semua not. Sorry, maksud saya begitu. Iya, iya. Nah, kalau saya cuma pilih untuk piano aja, berarti saya select untuk similar same stuff aja tuh. Jadi cuma di pianonya aja yang ke-select. Yang lainnya enggak. Punten coach bertanya coach boleh? Ya, mangga. Kalau nambah instrumen di bawah gimana caranya? Mau Ketik huruf. nambah itu gimana caranya? Di bawah Ketik huruf I ketik di keyboard. I di keyboard. Nah, ya udah tinggal kelihatan tuh instrumen kan. Yang kemarin yang saya tanya ya coach. Nah, ini Iya, tinggal pilih betul. instrumennya apa. Nah, tinggal kita klik nih di sini nih. Nah, kalau di MuseScore 2 itu nggak ada pengaturan. Jadi gini Bapak Ibu jangan sembarangan misalnya contoh bikin partitur orkestra. Orkestra itu ada konvensinya Bapak Ibu. Misalnya violin itu taruhnya justru di paling bawah. Ya, Jadi iya. bukan yang paling Nah, itunya ya Mbak Dodi ya. Kalau Ada itu ya kan. kalau di si MuseScore 3 tuh setahu saya ada pengaturan otomatisnya tuh. Dia akan ngasih tahu kita ini mau diaturin secara konvensional apa enggak. Maksudnya secara aturan ya, sesuai aturan. Nah, kalau di MuseScore 2 itu harus manual nih sama kita nih. Misalnya saya mau nambah nih ya, bass gitar misalnya ya. Saya mau nambah ya. Bass gitar. Tadi klik apa ya? I, Klik. I, Klik ketik. I, klik I. Bukan di klik ya, klik huruf I tuh. klik huruf. Thank you. Mm-mm. Nih saya mau nambah bass kan. Tuh. Nah, ini kalau mau saya pindahin ke atas tinggal klik tanda panah. Nah, gitu. Oh iya. Tinggal add ya. Ya. Nah, nih saya klik tuh jadi deh bass. Oh iya. Ya kalau bass tinggal ngambil dari sini aja, tinggal ngambil dari piano, ya kan? Tinggal ngambil dari piano kayak gini. Kita copy, kita balikin lagi ke si bassnya, terus kita bikin dia lebih low. Sekarang, jadi kalau saya mainin semuanya, Keren. dan enaknya kalau kita atur temponya, dia juga bisa ngikut cepet. Hmm, 143. Ya. tinggal klik aja ya coach ya di tempo. Oke. Ya, bisa begitu ya. Misalnya belakangnya kalau kita kasih retardando. Nah, kalau di Sibelius tuh bisa retardando tuh bisa apa? Bisa berpengaruh sama mainnya si instrumen itu. Oke. Ya, tapi kalau misalnya di mana di MuseScore saya rasa kalau MuseScore 2 nggak tahu sih bisa apa nggak, saya belum pernah coba soalnya ya. Mau coba ya. Ya kan Untuk di sini kan ada nih, berarti harus manual nih. Manual nanti caranya gimana? Caranya kita kasih kemampuan dia. Misalnya gini ya Bapak Ibu lihat nih. Kalau kita klik ini di instrumen di inspektor akan nongol nih. Tuh. Tempo marking follow text. Nah, jadi kalau saya kasih tempo marking di sini ya. Saya harus cari dulu nih retardando kayaknya ada nggak ya? Kan nggak ada kan retardando, berarti kita harus bikin sendiri nih. ya, betul. Nah, kita bikin sendiri. Nah kayaknya sih kalau menurut saya kalau lihat dari Gelagate ya, ini nggak ada retardandonya nih, belum ada ini. Ya, betul. Iya, ya gratisan. Nah, coba lihat nih, ini mungkin ada nih line jatuhnya, tapi nggak ada juga. Ya berarti belum ini ya. Berarti Karena tugasnya Pak Dodi lagi tuh. enggak ya, kayaknya setahu saya coba deh dilihat di MuseScore 3 setahu saya harusnya udah ada sih. Harusnya ya. Di 3 Harusnya ya. udah di 3 ya harusnya udah ada. Karena kalau nggak ada ya berarti kan kita harus ini sendiri kayak gini ya. Saya mau bikin tempo marking ya. Misalnya mungkin nih ya, ini mungkin ini sih cuman sekedar tebak-tebakan aja lah. Ya bener apa enggak sih gitu kan. Oh, nah kan harus begini terus ya. Oh.
mau nggak ya kalau pakai reed? Saya juga nggak tahu nih. Nggak mau sih. Kalau dilihat dari sini sih nggak ada ininya ya, nggak ada apa, nggak ada iniannya, nggak ada perubahan temponya nih. Nggak ada ya, kayaknya sih nggak ada nih. Coba saya cek. Belum ada ya. Read. Oh iya. Masih belum ada, belum ngaruh. Belum Ya mungkin di MuseScore 3 boleh dicari sama teman-teman kalau misalnya ada ya. Saya lihat sih sini nggak ada nih Mas ini. Nah, yang terakhir adalah yang mau saya ajarin cara nulis partitur drum ya. Partitur drum ini agak mudah tapi juga nggak mudah. Saya juga bingung ngomongnya gimana. Jadi drum itu kalau partitur drum udah otomatis kalau kita pencet N ya Bapak Ibu tuh dia langsung nunjukin nama kita tuh. Pencet N. Dia otomatis semuanya pencet N. Kalau kita bikinnya ini dulu ya instrumen, kita masukin drum set ya. Masukinnya drum set. Ya kita cari aja drum misalnya gitu kan, banyak tuh ya kan. Kita mau cari vokal banyak, gitar. Oh. Banyak jadi nggak usah takut. Nah, drum set ya, saya masukinnya drum set. Nah, gambarnya gimana ya kayak gini aja Bapak Ibu. Kalau ini suara 2, kalau hi hat itu pasti suara 1. Gini prinsipnya. Not yang paling atas ya, itu pasti suara 1. Not di setelah lapis kedua atau paling bawah itu bisa 1 2 3 4 Pak Herman. Tapi kalau not yang nonjolnya ke atas, stemnya, tangkainya ke atas, itu pasti suara 1. Ya logikanya suara 1 ada di atas. Lagi ketinggalan. Kalau suara 2 menghadap ke bawah. Nah, jadi kalau kita mau bikin not drum, kalau udah kita masukin drum setnya, tinggal kita klik N. Udah, kita tinggal bikin aja nih. Dan ini enaknya kita bisa lihat tuh close hi hat. Jadi kalau kita klik nih ya, misalnya saya mau bikin notnya ya, tinggal kita klik. Oke. Gak usah pusing nih. Yap. Nah, kita balik lagi ke sini. N lagi. Sorry. N. Kita mau balik ke depan ya. Nah, kita mau pakai bass drum. Sorry. Jangan lupa pilih bass drum dulu. Ya, kayak gitu. Misalnya mau pakai seperempat ya. Jangan lupa nih, kan ada snare. Nah kita harus pilih nih. Tuh. Nah kenapa berubah? Karena snare itu harus ada di suara 1, Pak Herman. Yap. Jadi dia harus didouble sama si hi hat ini. Ya ntar kalau udah bisa boleh kasih tahu saya. Maksud saya gini loh, nggak harus saya semua yang ngajarin, tapi Bapak Ibu biar punya pengalamannya gitu loh. Paham nggak, Pak Herman? Iya betul. Jadi, berarti ini ya. jadi untuk nilai nadanya dia nyambung dengan bass drumnya jadinya. Ya, jadi kalau si snare itu nyambung sama suara 1 karena kan dia pasti ke atas tangkainya. Iya. Ya, gitu. Sebenarnya konvensinya ada yang beda-beda, ada yang pakai suara 1, 2, 3 gitu kan. Cuman kayaknya kalau MuseScore 2 ini masih nggak bisa begitu. Dia harus bener-bener manual masukinnya dari yang tadi itu. Nah, diklik ini kita pilih yang mana dulu notnya gitu. Dan kita bisa edit kok. Kita bisa edit mau suara ini munculinnya yang mana bisa edit juga. Cuma ini yang udah agak advance lah. Jadi agak sedikit ribet. Nah, maksud saya kalau saya udah contohin ya tinggal Bapak Ibu yang coba. Kalau salah tinggal apa? Undo. Jadi nggak harus melulu dikasih lihat terus diikutin. Coba aja nggak apa-apa gitu loh maksud saya. Jadi biar tahu. Kan bisa. Terus mau ganti tempo ya tinggal coba aja. Tinggal coba 118 misalnya, udah escape. Nah, sekarang terakhir adalah mengganti suara. Misalnya ini kan piano, tapi bunyinya bunyinya apa? Biola gitu kan ya. Tinggal klik piano, ganti violin. Nah, udah. Terus ganti klik view F10 atau mixer. Nah, nih track yang pertama kan namanya nih ya. Bunyinya violin ya kan? Nah, ini kita tinggal kita ganti nih. Kalau misalnya nggak mau violin misalnya, kita mau pakai trompet, ya monggo.
Nih ya, sekarang kita dengerin. Nah, udah selesai, kita escape aja. Atau kita klik tutup. Atau di sini misalnya melodi gitu kan. Udah tinggal kita. Dan setahu saya MuseScore bisa juga punya teknik Pak Herman, misalnya teknik trill. Kita coba ya. Keren banget itu. Ya, kalau trillnya bisa ya. Iya, kalau di software yang agak advance dia bahkan bisa glissando, bisa apa sih istilahnya? Ini kalau misalnya mau panjang trillnya. Nah ini nggak ngaruh di trill panjang nih. Kalau di shop ya maklum gratis, tapi udah keren. Ya, jadi nggak usah takut. Dan ini misalnya ngegliss dari sini mau sampai mana ya? Di sini aja deh, saya glissin di sini. Nah, apa yang terjadi? Keren kan glissandonya? Nih, misalnya saya mau bikin ini. Nggak ada masalah, batik dong. Misalnya saya mau bikin ini sampai ini. Nah, ini ya. Saya mau bikin ini glissnya. Gliss. Keren. Coba kalau misalnya glissandonya, oh sorry nih ini ada yang salah kemarin, ingat nggak yang salah apa nih? Yang tanda diamnya nggak ini ya. Karena saya mau ngilangin ini Pak Herman, ngilangin si drum. Iya. Emang gitu kalau drum tuh harus apa namanya? Harus hilang, dia nggak boleh ada di situ. Kalau nggak ntar keganggu orang bacanya. Tanda restnya. Nah, misalnya saya mau ngeglissando freely. Ya, saya mau ngeglissando free. Sorry. Nah, di sini saya glissandonya sekarang saya balik turun ke bawah. Nah, ini mau nggak nih? Ini harus ada target note-nya kayaknya nih. Mungkin target note-nya bisa kita bikin dengan suara 3 terus dibikin invincible. Itu tapi itu lain hari lah, itu udah gak advance. Terus misalnya Fermata kita coba ya, bisa apa enggak? Yuk. Maksudnya sekarang saya lagi jelasin fitur-fitur yang mungkin dilakukan. Jadi tanpa saya pun bisa. Saya penasaran di bagian Fermata itu ini bisa nggak? Itu jalan. Bisa ya. Nih. Iya jalan nih. Lumayan juga sih, panjang juga nih. Ya. Bisa. Ya not bad lah segitu. Iya. Not bad Kalau Pak Dodi, kalau tanda Fermatnya nggak ditaruh di belakang bisa nggak kira-kira? Maksudnya? Dipindah di dicoba. Sini. Nah. Nggak ngaruh, belum ngaruh. Mungkin di MuseScore 3 udah bisa ya. Okay. Tapi ini setahu saya ya, dia ada. Nah kalau misalnya ngerti ya, nah ini ya. Kalau misalnya ngerti pakai MIDI-nya gimana, kayaknya bisa juga sih diatur. Oh iya, diatur di situ ya, tidak di. Ya, cuman ya gitu ya. Maksudnya kan istilahnya kalau secara general cuman kayak gini ya. Sebenarnya kalau mau dibikin nadi keren bisa aja gitu. Cuman ya harus butuh pengetahuan ekstra kayak MIDI itu apa gitu kan. Terus apa? Jadi misalnya kayak Pro Software itu ada pengaturan MIDI, audio, dan itu ya butuh ini Bapak Ibu lagi sih. Nah sekarang kita coba dinamik misalnya ya. Dinamik nih Pak Herman. Yo. Kita dinamik misalnya decrescendo ya, atau diminuendo di sini misalnya ya. Saya bikin di sini ya. Mengaruh nggak gitu ya? Ya, coba. Ngaruh. Sekarang mungkin pakai diminuendo bisa kali ini Pak Herman. Ininya ngaruh nih. Digeser aja Pak Dodi, 1 bar lagi. Yap. Coba.
Oh ya, ntar lo, saya ganti dulu aja. Saya di sini. Coba kita cek ya Bapak Ibu ya, bisa apa enggak ya? Nggak ngaruh banget. Ya. Nggak ngaruh Bapak Ibu. Belum. Belum ini ya. Iya. Tapi di sini sih ada offsetnya ya. Kalau saya lihat tuh tadi ada apa? Ada beberapa hal yang saya lihat tadi kayaknya ada nih di mana nih? Oh, ada range part velocity. Nah, ini bisa ini ya. Berarti ini juga bisa saya ganti velocity change nih. Iya. Ah. Ya ini cuman ya ini membutuhkan pengetahuan yang Lebih ya. kurang Pak Herman. Belum ya. Kurang ngaruh. Mungkin Bapak Ibu coba deh di Miscore 3 bisa apa enggak? Kalau bisa ya alhamdulillah berarti. Pak Dodi boleh nanya nggak Pak? Boleh Bang, apa Pak? Iya, kalau misalnya di violin ya, instrumen violin gitu, tiba-tiba dia satu staff aja gitu, tiba-tiba di birama tertentu mau ganti pizzicato gitu, Bisa. jadi nggak. Kalau di Miscore 2 Gimana caranya? pizzicato berarti kan teknik ya jatuhnya ya. Berarti kita cari di teknik ya harusnya ya. Bentar, dia tuh ada di mana ya pizzicato ya. Peace. Coba Bapak Ibu jangan dicari di sini juga, maksud saya di ini kan udah obsolete banget ya, maksudnya udah software yang lumayan jadul ya. Kalau di tempat lain tuh ada, tapi kalau di sini mungkin jatuhnya kalau kita mau pakai pizzicato mungkin ya kita harus pakai teks sendiri Pak. Jadi kayak gini. Oh, staff baru ya? Enggak staff baru. Jadi kita kasih tahu aja di sini piz, kan aturannya begitu ya. Oh. Pizzicato tuh berarti tandain di sini tuh lagi pizzicato gitu. Iya. Nah kalau di Score 3 setahu saya udah ada. Tapi bunyinya? Nah kalau di sini kan bukan biola nih. Mungkin kalau pakai biola bisa kali ya saya ganti biola dulu ya. Coba. Gitu ya. Ntar lo. Saya penasaran pizzicato tuh harusnya sih ada sih. Di bagian mana? Nggak mungkin Kak. Sih. Harusnya teknik adanya di teknik, kalau nggak di lines dia biasanya sih gitu. Atau dengan terpaksa kita tulis manual. Sebenarnya kayak di software yang bagus sekalipun ya. Pak siapa? Pak Ahdi Yono ya? Iya. Pak Hadi ya? Iya Pak. Dia itu juga harus manual. Saya bisa contohin ya. Contohnya di Dorico nih ya. Saya buka Dorico, tetap aja harus manual. Ya harus dia baru dia bisa nongol gitu loh. Nah kalau yang tadi saya bilang MuseScore ini udah tua banget, udah ibaratnya udah jadul banget ya. Nanti saya coba buka deh di MuseScore 3 bisa apa enggak. Kalau bisa ya berarti ada. Kalau di sini kayaknya saya lihat nih nggak ada nih pizzicato. Coba. Oke. Kamu kan pizzicato nggak ketemu, teknik nih nggak ketemu, nggak ada teknik paletnya. Padahal udah advance, apalagi yang basic nggak ada apa-apa lagi. Iya ya. Iya, bisa jadi artikulasi sih. Tapi kayak gini kan cuman kayak staccato yang basic lah ya. Gitu kan. Berarti di pilihan instrumennya pun nggak ada ya di luar, nanti kalau misalnya kita awal mau bikin staff itu kan jenis-jenis biola itu. Pak Dodi ke mute ya. Pak Dodi nggak ada suara. Halo Bapak Ibu, ada suara saya ya? Udah keluar lagi, oke. Aman. Saya nggak tahu nih, saya kayaknya harus report nih, ini ada bug nih. Jadi setiap saya ganti clock saya, ganti device tuh
berubah terus gitu. Kayaknya ada satu bagian sih. Nah ini ya Pak Adiono, di yang paling Pak. canggih sekarang terakhir aja ya. Ini yang paling canggih softwarenya nih ya. Saya harus nambahin sendiri tuh pizzicato. Jadi tuh saya lihat nggak? Nah jadi kalau dibunyiin, bentar. Mungkin nggak di situ ya, mungkin di tempat lain. Bentar, dari depan dulu. Bentar. Nah kalau ini kan berasa ya, ada perubahan crescendonya segala macam ya. Kalau kita dengerin berasa, iya. ada. Itu enak tuh. Iya. Nah setelah saya bikin staccato, saya bikin pizzicato lagi. Kalau nggak ntar dia balik lagi. Harus kompornya yang bikin. Ini. Udah ada softwarenya di dalam. Nah, nanti di sini berasa banget nih. Saya bikin forte nih. Harus paham. Daripada di Samuel. Ya. Sorry. Retardadonya berasa ya? Ya. Ya kan? Ya bandingannya Beda lah ya. harganya berasa. Nih saya retardadoin ya. Yes. Kita dengerin ya. Retardado nih. Ngerti ya dia? Berasa banget. Nah, termasuk tremolonya tuh. Nah, di bagian sini. Wow. Berasa banget. Nah, apalagi di sini. Legatonya denger gak tadi legatonya tuh bagus banget berasa kan di sini nih. Berasa. Kritiknya Pak Herman ya. Bilang udah ini. Kritik. Nah, ini juga ini Pak Herman, di sini ada crescendonya. Iya. Nah, ini crescendo berasa nih. Berasa nggak? Lama-lama tambah kencang. Hilang. Balik lagi ke tempo. Ya jangan disamain sama MuseScore, nanti saya dimarahin sama MuseScore. Kita cuma bisa bilang wow, gitu aja. Coba saya buka sekarang MuseScore 3. Saya punya nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya bukan wow lagi Pak Herman. Saya nggak punya nih MuseScore 3, gimana ya? Alif, udah Alif. Oke. Saya punya. Alhamdulillah punya MuseScore 3. Kita coba ya. Siapa tahu beruntung ya, bener nggak? Kalau beruntung ya udah kita cobain sambil nunggu. Mungkin ada pertanyaan kali Bapak Ibu sebelum saya lanjutin dulu. Ya silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya atau men-sharingkan ya, Pak Dodi juga bisa ya. Nah saya kasih tahu ya, sekarang terakhir di MuseScore 3. Kalau tadi kita MuseScore 2 itu emang kan dari awal saya udah disclaimer ya Pak Herman. Untuk pengguna not angka kan ya hanya bisa di MuseScore 2. MuseScore 3 saya udah coba, Bapak Ibu lihat kan di grup kemarin saya coba. Saya coba bikin skripnya, memang dia jeleknya tuh ada satu. Saya udah bikin loh, beneran nggak bohong. Ini kan kemarin saya coba nih ya, pakai yang ini softwarenya, tapi nah tuh. Kalau aslinya nggak gitu, ini masih ini tadinya nggak rata. Kalau yang aslinya nggak rata, saya bongkar semuanya. Nah ini kita lihat nih sekarang ya. Nah tuh Pak Adiono ada apa nih? Lihat. Cilik keluar keluar di situ berarti ya
Berarti Jadi teks ya, teks. yap, betul, violin. Saya coba ganti violin ya. Ini violin. Oke, saya cek ya misalnya. Saya mau ganti nih. Wah, ternyata nggak berubah juga. Bentar. Apakah karena instrumennya saya harus ganti dulu? Sebentar. Ini saya buang aja nih. Saya mau ganti misalnya sekarang. Coba kita cek. Belum ngaruh. Canggih nggak? Udah ngaruh ya, Pak? Udah ngaruh dong, Pak. Udah, coba. Coba dengerin nih. Ya udah ngaruh banget, Mas. Oh iya. Yap. Emang enak software gratis bisa begini juga. Ya, oke, bisa. Software gratis bisa. Tapi ini di Bisa 3 ya, segini, berarti ya? wah, udah di sakit MuseScore 3 ya. Ya, Pak Adiono ya, berarti 3 kita pakai Arco-nya coba. Iya, Pak. Iya, Ya. betul. Kemarin saya bikinnya di MuseScore 2, Dua. bikinnya di 2 kemarin, coba nyari ini berarti bisa dibuka di Nih, sini ya? Bisa. Bisa, Pak, Ya, canggih. file yang dibikin di 2. Ya, nih misalnya saya mau bikin staccato ya semuanya. Ini saya mau bikin aksen-aksen semua. Pengembangan lah ya, MuseScore 3. Asik. Gila. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu buat Mark Sabatella dan lain-lainnya. Gila ya, kalau dipikir-pikir percuma juga kan beli software mahal-mahal. Oh enggak. Tetap ada satu yang MuseScore belum bisa Bapak Ibu, yaitu cutaway score namanya. Cutaway score itu buat ya cutaway score misalnya di sini nih nanti tiba-tiba nggak ada garisnya Pak Herman, nggak ada biramanya. Nah, setahu saya dia belum bisa. Itu butuh programming tingkat tinggi kayaknya ya. Ya, tapi saya nggak tahu ya, mungkin ada teknik tertentu yang bisa juga apa enggak, saya nggak tahu. Misalnya pakai paket white transparent gambar transparan gitu kan, warna putih, kemudian di-share ke PDF, jadinya hilang gambarnya, bisa juga sih. Nggak menutup kemungkinan bisa seperti itu. Sebenarnya harus banyak akal juga Bapak Ibunya. jadi saya kasih tahu satu contoh ya. Ini partitur kayaknya gampang banget. Yang lucu gini Pak Herman. Yep. Waktu di grup di Facebook, di grupnya MuseScore, ada di grupnya Doriko, sorry. Jadi saking mereka overjoy-nya, mereka tuh nyombongin, wah Doriko tuh bisa semuanya gitu kan. Adalah di forum ini juga, di forum komposer juga, sama forum engraver juga gitu kan. Saya challenge dong, saya bilang kan, ini Sibelius masih belum bisa diverse stem, saya bilang gitu kan, belum bisa stem yang kebalik-balik, saya bilang gitu. Enggak dong, Sibelius itu bisa semuanya. Wah, dalam hati saya ngeyel juga nih orang bule ya, saya bilang gitu kan. Terus begitu dia jajal, nggak bisa kan, dia langsung belum juga ya, susah juga ya. Nah ini Bapak Ibu. Tapi MuseScore bisa Bapak Ibu. Kaget dan pasti. Nah ini ya, ini ngeri Bapak Ibu. Nah dia nggak bisa gini nih. Si Doriko nggak bisa gini. Nggak bisa ya. Ini yang Bapak Ibu lihat. Ini ya, ini lumayan, bukan lumayan sih, ini tingkat kesulitannya level 9 lah. Ini Bapak Ibu, ini udah voice berapa nih. Nah Doriko tuh nggak bisa. Jadi ini kepalanya bisa bengkok ini Bapak Ibu, sebenarnya ada notnya ada banyak tuh. Oke. Jadi bukan cuma satu. Nah ini juga sama, bukan cuma satu. Doriko belum bisa, bayar jutaan tapi nggak bisa. Kayak begitu gimana rasanya? Tapi MuseScore gratis bisa. Coba aja, kita coba ya, kita coba. Ya gini ya Bapak Ibu, inilah saya tuh orangnya nggak skeptis gitu, maksudnya ya kalau kita bisa coba ya kita coba dulu, jangan belum dicoba nggak bisa bilangnya gitu, atau udah umur nggak bisa gini lagi. Ingat aja
cerita KFC masih ingat kan Bapak Ibu ceritanya Kolonel Sanders umur 70 tahun ya kalau nggak salah Pak, koreksi kalau saya salah ya. Kalau ada yang tahu ceritanya pasti sama kan, yang dia udah tua, dia nawarin resep kemana-mana, nggak ada yang mau beli kan. Ternyata sampai suatu saat di sebuah kota kecil di Kentucky mau beli resepnya dia, dan sampai sekarang ya Kentucky Fried Chicken masih kita makan kan. Betul. Iya, bayangin kalau dia putus asa, mungkin dia udah nggak bisa ini. Ya ini kita lihat ya Bapak Ibu, apakah MuseScore bisa menerima XML-nya. Mohon maaf Bapak Ibu, boleh dong di chat yang udah nyobain plugin not angkanya. Kayak siapa Bapak Ibu? Dikasih tahu saya bisa apa enggak. Jadi saya bisa tahu gitu loh. Di MuseScore 3 Mas saya coba belum bisa-bisa Nggak bisa. di run kan nggak masuk Mas. Iya, memang kan tadi saya bilang kalau not angka itu tutorial ya. Ya, kalau misalnya yang tadi saya bilang ya, MuseScore 3 itu tidak bisa membuat partitur not angka sampai sekarang. Jadi karena dia punya codingnya itu beda. Kalau di MuseScore 2 saya tuh bisa ngatur letak not segala macem gitu kan. Kalau di MuseScore 3 dia nggak bisa. Nah ini Pak Irwan, canggih Pak Irwan, bisa menerima file XML serumit tadi loh. Masih kebaca Tuh, ya? gila kak? Gila, saya cuma begini doang, sekali nyomot doang langsung sama kayak Sibelius yang harganya 9 juta. Kampret tuh ya kan. Lihat Bapak Ibu, sakti banget ini. Ya elah, cuman ngedit begini doang mah gampang kali ya kan? Coach, izin punten nanya lagi ya. Ya mangga silakan. Silakan. Saya pernah diminta buat partitur not baloknya LIA, lembaga apa tuh, les bahasa Inggris itu Ya, mereka. wah enak dapat job tuh. Kemudian saya tulis itu karena software saya kan terbatas, saya pakai Guitar Pro tuh Coach. Bisa nggak dibaca di MuseScore tuh gimana caranya? Bisa. Mau Oke, saya bentar. edit. Tenang, saya juga punya kok Guitar Pro. Waduh mantap. Kalau Coach mau pasti punya semua nih. Nah ini ya, misalnya saya mau punya ini lagunya Polivia misalnya. Ini ya, tinggal kita ekspor ya, ekspor ke musik SML namanya. Musik SML, baik. Ya kita ya tempatnya bebas, kita mau ekspor kemana aja. Ini kan namanya ya. Siap. Save, udah selesai sama Guitar Pro. Kalau saya cek update dulu kali aja ada update. Oh nggak ada. Oke. Udah selesai, kita buka di MuseScore 3. Yang inget ya, kalau mau nulis not angka di MuseScore 2, kalau mau nulis yang lebih advance lagi di MuseScore 3. Tunggu sampai saya bikin ininya, bikin pluginnya. Kalau mau sabar nunggu. Siap. Kalau enggak ya nggak bisa gitu loh. Nah ini agak lama mungkin karena partiturnya panjang. Kita coba aja. Berarti tadi di ekspor ya Coach? Nah ini nih korup. Mungkin kalau misalnya saya bikin nggak terlalu kompleks ya. Misalnya katakanlah saya bikin yang simple aja ya. Iya. Yang simple aja misalnya gitu kan. Nih misalnya Bohemian Rhapsody untuk 3 gitar lah. Harusnya sih bisa ini. Ya mungkin enggak. Kalau tadi mungkin kayaknya terlalu banyak ini. Terlalu banyak apa namanya? Terlalu banyak teknik bending apa segala macam ya, MuseScore-nya pusing juga karena MuseScore kan nggak khusus buat si gitar kayak Guitar Pro kan. By the way Bapak Ibu, Guitar Pro itu sering banget di sale tuh, murah. Saya belinya kalau sale tuh. Gitu. Iya murah itu, kalau apalagi kalau kita bilang guru, dia mau dia. Iya, waktu itu suruh nulis jingle LIA itu Coach. Keren itu, nulis partiturnya. Iya, tapi nggak bisa tulis not angkanya saya. Ini karena baru tahu MuseScore-nya, makanya saya luar biasa sekali nih Coach Dodi mau berbagi. Mental, coba kita dibuka di MuseScore 2. Apakah MuseScore 2 malah bisa menghadapi cobaan dari Guitar Pro? Tapi kalau menurut saya sih kalau nggak terlalu fatal banget, kayaknya bisa dibuka ya di MuseScore. Atau jadiin MIDI aja Mas. Kalau MIDI kan kayaknya lebih make sense kan?
gitu. Kalau MIDI kan lebih mudah misalnya. Tapi ya gini, kalau MIDI kan, kalau gitar pro ini take note ya Bapak Ibu. Gitar pro itu emang khusus buat gitar kan gitu. Ya kan? Iya. Jadi semua tablaturnya ada di sini gitu kan. Bener nggak? Kalau misalnya kita jadi MIDI, harusnya sih nggak ada masalah dibuka di mana? Dibuka di MuseScore 2 atau 3 sekalipun nggak masalah karena bentuknya MIDI. Iya, jadi ya coba nggak usah di restore tadi. Saya tutup nih ya. Sekarang saya coba buka di MIDI di MuseScore 3. Kita balas dendam kata MuseScore. Ya, kita bahas dendam MIDI. Goreng ayam bisa kan? Oh ya kan? Tuh. Luar biasa. Nah sekarang kalau saya mau jadiin kayak gitar pro lagi gimana? Saya masih dendam sama gitar pro misalnya gitu kan. Saya klik tab gitu kan. Penasaran aja. Tablatur. Ini karena penasaran aja, kita emosi gitu kan. Iya. Saya coba klik semuanya di keluar tuh coach. Kenapa? Itu tabnya keluar tuh, canggih tuh. Iya, tabnya keluar, makanya saya bilang saya mau balas dendam sama si gitar pro nih, kurang ajar gitar pro. Saya mau otomatis bikin tablatur sekarang di sini, bisa nggak saya? Tuplet cannot cross bar line. Aduh, karena ada tuplet nih kayaknya nih. Coba kita cek sini dulu. Nih enaknya MuseScore. Tuh, langsung nongol partitur gitar Bapak Ibu. Sadis tablaturnya ya. Tablaturnya. Nggak usah banyak ngomong sama software gratisan tapi kebal sama semuanya. Luar biasa coach benar. Ya kan? Iya. Canggih. Luar biasa. Jadi oke lah, nggak bisa musik SML ya kan ya, tapi bisa yang lain-lain. Mau ngomong apa ya kan? Terus kenapa saya encourage MuseScore? Karena gini, ya percaya sama saya deh, yang beli software semahal-mahal itu kan jarang orang ya kan. Nah kalau software gratis canggih, kenapa kita nggak pakai kan gitu ya? Betul. Ya kan? Ada lagi nih Bapak Ibu, kalau mau lebih coba lagi, lebih sakti lagi mau nyoba, boleh. Namanya Lilipon. Nah Lilipon ini lebih sinting lagi karena Bapak Ibu nggak ada gambar beginiannya. Bapak Ibu ngetik C1 E3 E4. Kalau Bapak Ibu suka programming, itu adalah software yang paling cocok buat Bapak Ibu. Jadi dia nggak ada tampilannya gini Pak Herman. Dia tampilannya nulis baris kode. Tuh. Jadi dia nulisnya, saya sih punya ya yang tampilan ininya ya. Fresco Bali saya mana ya? Duh, kenapa nggak ada sih? Nggak salah, saya juga pernah make, tapi udah saya hapus kayaknya. Nah itu ya. Jadi terakhir nih saya mau, sebelum kita berpisah sama MuseScore 3, jadi saya jelasin lagi sama Bapak Ibu. MuseScore 3 ini nanti suatu saat saya akan jelasin lagi kalau misalnya kita masih punya waktu ya. Maksudnya kita ketemu lagi kapan-kapan. Saya jelasin lagi fitur-fitur paling canggih. Salah satunya adalah plugin-pluginnya yang luar biasa sih pluginnya. Ada plugin yang luar biasa, ada yang biasa aja sih sebenarnya gitu ya. Ya kan? Ya tapi gini lah. Sama juga sih sama yang kemarin gitu kan, pluginnya nggak terlalu banyak karena itu Pak Herman belum apa, dia masih nggak enak Bapak Ibu, serius saya nggak bohong, masih banyak bugnya, masih banyak yang belum bisa di apa-apain, jadi ya gitulah, masih kurang apa, masih dalam tahap pengembangan lah. Kalau MuseScore 2 kan udah banyak ya, udah lama banget kan, jadi bisa diiniin. Saya kalau mau jujur sama Bapak Ibu, kalau saya bukain sama Bapak Ibu ya, kemarin saya berhadapan dengan kode ini nih. Saya pakai ini ya, yang bikinnya orang Jepang ya. Bapak Ibu silakan belajar sendiri deh, sanggup nggak nih? Yang saya ubah nih kemarin kodenya ini Bapak Ibu. Jadi variabel n itu bisa bikin titiknya ada di tengah, tapi nggak stabil. Kalau saya run kayak gini, nanti ada beberapa titik yang ada angkanya masih yang di atas, Pak Herman lihat ya. Iya. Angkanya masih di atas. Nah itu saya udah ganti variabel segala macem. Ya gitu. Itu aja nyari baris kodenya agak lumayan ya, sambil iseng-iseng saja sih, tapi ya lumayan lama lah gitu. Ya kalau nggak ngerti susah, mendingan jangan.
Mendingan jangan, atau ya sekalian Bapak Ibu belajar. Kalau misalnya belajar suatu saat nanti buktiin, wah Pak Dodi salah nih, ternyata gampang, wah hebat berarti. Kita gantian berarti nanti. Gantian sharing berarti kalau udah punya gitu kan. Yes. Karena Bapak Ibu boleh cari di Google ya. Nah ini ya, hanya ada beberapa sih yang bikin. Nah ini teman saya, Pak Brengkli Pikanusa namanya. Ya, not angka finale. Dia adalah orang yang kemarin saya cerita ya. Bapak Ibu pernah dengar kan? Saya udah ceritain ya. Ya kan? Notasi angka finale kali ya. Nah ini ya. Udah dari berapa tahun lalu Bapak Ibu tuh? Nah saya di sini nih. Ini saya, itu beliau. Saya di Sibelius, beliau di finale. Kalau saya di Sibelius ya sama, cuman klik. Jadi saya. Nah gini ya. Sama saya juga. Ya sama juga. Cuma 2 klik doang jadi. Seling. Blas. Tuh. Ya. Nah ini dia yang bikin nih Bapak Ibu. Ini dia bisa bikin nih. Bapak Ibu kalau punya uang, kalau punya mau berbuat amal, kalau punya finalenya ya, finalenya aja mahal. Nah, beliau bisa bikin ini Bapak Ibu. Beliau bisa bikin ini. Nah ini adalah Pak Brengkli, dosen Stakpi Ambon. Ya beliau sahabat saya juga, ya kan. Ini dia bikin dari 2012, sama saya juga dari tahun segituan. Nah kita kenal gara-gara ini Bapak Ibu. Jadi kita kenal gara-gara sama-sama bikin plugin not angka waktu itu. Saya bikin, dia bikin. Cuma dia di finale, saya bikin di Sibelius. Gitu. Jadi ada cerita lah di balik cerita kayak gitu. Nah kalau Bapak Ibu punya finale, Bapak Ibu mau mau menyisihkan sebagian uang ke beliau gitu kan, ya monggo silakan, akan sangat ini kayaknya. Akan sangat bermanfaat buat beliau ya. Dan itu kalau Bapak Ibu punya finale, rasanya plugin itu luar biasa. Saya sudah mengenalkan plugin itu, kebetulan teman saya adalah salah satu karyawan di Make Music atau perusahaan pembuat software finale. Saya sudah kenalin sama dia. Cuma emang orang bule nggak punya intention atau apa ya. Nggak punya ini buat not angka ya, kayaknya memang nggak pernah akan diakomodir sama mereka gitu loh. Ya gimana, bukan kebiasaan mereka kan bikin not angka. Kalau kita kan pakai not angka gitu kan. Kalau yang nggak pakai not angka ya dia nggak mau pusing gitu. Jadi saya udahi dulu yang MuseScore, kita akan lanjut selanjutnya. Udah siap? Kalau belum siap boleh bertanya dulu sebelum saya akhiri. Ada yang mau sharing ya Pak Dodi atau mau bertanya? Mau nggak, silakan Bapak Ibu. Kalau mungkin ada sharing yang baru diputusin pacar atau apa? Jangan di sini, bukan tempatnya, soalnya beda. Nanti sama Pak Edo itu. Silakan Bapak Ibu. Pak Edo bercanda. Yang mau bertanya silakan monggo. Kalau udah siap, tinggal siapin browser Chrome-nya aja. Apa kita langsung lanjut? Bagaimana? Langsung lanjut, boleh kasih. Mau tanya sebentar, Mas. Kalau mau nyambung kemarin kan katanya di MuseScore bisa sambung ke controller. Itu gimana ya Mas? Caranya gampang sekali. Makasih Mas. Iya, siap, nggak apa-apa. Jadi MuseScore itu masih sampai sekarang, ya menurut saya sih, ini saya MuseScore 2 lagi loh, belum nyobain yang 3 soalnya ya. Nggak apa-apa, sama aja lah menurut saya ya. Cuman emang dia take note lagi, kita nggak bisa berharap banyak sama sebuah freeware. Tapi ketika ada freeware yang kecanggihannya sudah hampir menyamai software shareware atau berbayar, saya rasa tinggal nunggu waktu aja sampai si freeware itu jadi berbayar. Ya. karena kan udah pasti kayak gitu kan, sebiasanya kayak gitu. Kayak saya punya Canva ya, Canva saya premium gitu kan. Untungnya karena dikasih Google, Bapak Ibu kalau nggak tahu, Canva itu premium kalau Bapak Ibu pakai G Suite. Iya. Jadi gratis. Nah gini, Mas Galih, kita klik yang logo MIDI ini ya. Take note, dia belum bisa, setahu saya belum bisa ngerekam nih, setahu saya nih. Tapi nggak tahu, kita coba aja nanti. Kalau bisa bagus, kalau nggak bisa ya udah mau ngomong apa kan gitu. Ya kita coba ya, misalnya. Nah ini sih ada tombol record nggak sih nih?
nggak ada kan Pak Herman? Setahu saya soalnya dari dulu sampai sekarang nggak tahu di Music Core 3. Jadi kalau mau nyambungin gini Mas Gali, saya udah nyambung keyboard saya nih ya, saya punya keyboard di bawah nih ya. Kalau jadi saya klik yang MIDI ini dulu nih Mas Gali. Toggle MIDI input. Kalau kita nggak ketik, kita pencet keyboard kita nggak bunyi tuh. Nah kalau kita klik ini, kita pencet N, nah tinggal kita tulis. Tuh. Hai, jadi. Tuh, tinggal main dah. Nah, atau kita mau coba-coba kali aja bisa ya kan Pak Herman, bener nggak? Iya betul. Kali aja, saya kan nggak tahu bisa apa enggak ya kan, record. Kalau bingung ya begini aja tuh. Nah kalau nggak bisa ya berarti nggak ada. Kalau tulisannya di sini nggak ada record, berarti nggak bisa record nih kita. Udah terima nasib. Mungkin kita coba sekarang Music Core 3 demi menjawab pertanyaan keresahan teman-teman kan. Jadi Saya kita nggak coba. bisa, saya coba ya. Nggak bunyi. Masa nggak bisa? Nggak bisa nih, saya bawa controller tuh. Gini nggak bisa. Oke, bentar. Gini caranya. Pertama, saya di Music Core 3 ya, nggak apa-apa ya. Udah ganti di Music Core 3 nih. Sama aja prinsipnya pasti sama. Kita masuk ke setting dulu harusnya tuh tadi. Setting MIDI inputnya diatur dulu. Udah diatur belum MIDI inputnya? MIDI inputnya harus yang nama controller kita. Kalau belum diatur, nih 1 hour later nih kayaknya. Nih udah diomongin jadi cepat nih Music Core. Nah kalau saya di sini nih biasanya nih preference ya, not input atau IO. Nah nih MIDI inputnya deh saya pakai ini nih. Saya punya Nectar Impact. Pilih dulu Mas Gali di settingannya IO, input output. Ya, udah setting, klik OK. Nah, kalau saya mau coba di sini bisa nggak record sekarang ya? Wah, belum bisa juga kayaknya nih, jangan-jangan. Nggak tahu ya, mungkin teman-teman ada yang tahu caranya nge-record gimana kalau coba kita. Nah ini ada nih Mas Gali tuh ya kan, tinggal saya klik N. Setahu saya bisa deh record. Saya lupa ingat caranya gimana. Bentar. Mungkin kalau kita play sambil input apakah bisa? Nggak bisa Pak Herman. Iya, nggak tahu ya, mungkin ya. Iya. Mohon maaf kata Music Core, lu udah gua kasih gratis. Jangan ini dulu ya, gitu kali ya. Tapi nggak tahu nih kalau emangnya ada bener, ajaib juga kan Pak Herman, bener nggak? Atau siapa tahu nanti Mas ini coba-coba ya, bisa. Ya, atau boleh coba-coba untuk apa? Untuk iseng, kalau emang bisa gitu ya, mungkin akan canggih juga kalau emang bisa gitu loh. Iya, betul. Setahu saya sih dari kemarin belum ini ya, belum. Nah ini cuma ada tombol mute doang, mixernya juga nih nggak ada, kayaknya belum ada deh di real time MIDI inputnya, cuman yang itu doang Mas Gali tadi. Nah ini apa nih? Nah ini dia nih, ketemu nih. Hah, ternyata ada. Gimana Mas? Coba Mas tadi. Ya. Nah, bentar, ini kayaknya gini nih. Yeay, ketemu Pak Herman. Saya jujur aja belum pernah rekaman di Music Core, baru hari ini nih. Oh, jadi bisa real time ya Mas ya? Ya, coba kita Music Core 2 sekarang. Bisa. Gimana, Mas Gali? Ya, kita cobalah. Ya, oke. Kan Keren. tadi saya bilang ya, kalau saya tuh orangnya jangan skeptis dulu, kita coba dulu gitu loh. Kita sama